Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Nah, para sahabat ikhwan fillah, Bang Bobson ini sebenarnya kalau kita lihat dari dari zahirnya, dia itu masih anggaplah dia itu masih beragama Kristen, namun keyakinan dan saya lihat dari nada bicaranya, dari keyakinannya, menurut hemat saya, Bang Bobson ini sebenarnya sudah meyakini bahwa Islam adalah kebenaran, bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang utusan. Seperti begitu juga dengan Nabi Isa atau Yesus, dia itu hanya utusan, bukan Tuhan. Keyakinan Bang Bobson, walaupun dia itu seorang Kristen, dia itu meyakini seperti umat Islam, seperti itu ya. Yuk kita lihat bagaimana keyakinan Bang Bobson ini. Pasrah, niat, dan kemudian karena memang ya itu tadi, kita memang harus menyerahkan diri kita kepada Sang Khalik atas apapun itu. Kalau misalkan kayak Bang Bob ini ya sudah membuka hati atau apa, atau misalnya contoh Bang Bob ini kan sudah terbuka lah hatinya, tetapi memang untuk melangkah itu perlu pelajaran, perlu dipikir matang. Kalau matang tentunya sudah matang, saya yakin itu. Bang Bob ini ilmunya, wah kita ini nggak ada apa-apanya, saya juga nggak ada apa-apanya ya dibanding Bang Bob nih ya. Kemudian untuk itu saya yakin Bang Bob akan menemukan jalan yang benar di dalam kehidupan Bang Bob ya. You have the success in your life. Waten dong, Bang Bob, silakan. Iya. Jadi kalau Waalaikumsalam, Bang Murel. Ya. Jadi kalau tadi Mbak Jesa bilang menemukan jalan yang benar, ya kalau saya sih sebenarnya justru yang saya andalkan itu adalah ya ihdinas siratal mustaqim itu ya. Artinya kita ini sudah disajikan ya, sudah ada tersedia semua gitu. Tinggal kitanya masih berkeras diri nggak gitu ya. Kita ini masih mengandalkan manusia kita nggak gitu. Padahal salah satu hal yang sangat luar biasa ya, banyak hal yang luar biasa di dalam Islam itu sendiri. Dan salah satu hal itu yang bagi saya itu dan menurut saya itu luar biasa, konsep berserah gitu. Konsep berserah diri di dalam Islam itu adalah konsep berserah diri terbaik yang pernah saya temukan begitu, yang pernah saya coba merenung gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Islam itu tidak ada satupun terjadi itu kalau bukan atas kehendak Allah gitu ya. Jadi makanya atas izin Allah gitu, insya Allah itu wujud dari kita. Itu nggak boleh loh gitu, kita nggak boleh semua merasa sesuatu itu terjadi karena kita gitu ya. Kita kaya itu karena kerja keras, bukan itu karena Allah gitu. Itu karena izin Allah, itu karena kehendak Allah begitu, atas kerja keras kita gitu ya. Nah jadi contoh seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang yang mengkat ya, tidak ada usaha yang sia-sia begitu ya. Betul, tidak ada usaha yang sia-sia gitu. Tetapi semua itu kembali, kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak berkehendak, kita ini bisa apa coba? Bisa apa? Kita mau 24 jam juga bekerja gitu, tapi bagaimana usaha itu tidak sia-sia itu bukan hanya sebatas pokoknya lu kerja pasti nggak sia-sia. Nggak begitu konsepnya. Lu kerja nggak sia-sia ketika apa? Dalam bekerja ibadahnya tetap jalan, jangan berbuat jahat, lakukan perintah Allah itu ya. Jadi
disitulah kompleksnya, disitulah komplitnya yang saya katakan tadi sore itu. Islam itu komplit gitu. Islam itu lengkap begitulah. Karena kalau kita ini ya, kalau kita ketemu seorang motivator begitu, kita termotivasi begitu. Tapi motivasi itu hanya membuat kita mampu mencapai yang kita inginkan itu di pikiran, tetapi bukan dalam kehidupan. Gitu. Kita mampu mencapai tapi dalam pikiran. Kita termotivasi untuk berusaha sehingga sering kita ini ya. Makanya kalau kita kaji lagi ya gitu. Contoh kayak di Alkitab sendiri saja. Kenapa sih bangsa Israel itu dikatakan manusia yang tegar tengkuk? Padahal mereka pinter-pinter ya, bangsa yang tegar tengkuk. Tapi mereka diakuin di dunia IQ-nya luar biasa begitu ya. Ternyata ada di satu saat manusia itu justru hancur karena akal, karena pengetahuannya sendiri. Gitu kan? Manusia menyembah berhala itu karena apa? Karena akalnya yang tidak bisa dibatasi, akalnya yang tidak bisa dibawa kepada fitrahnya sebagai manusia, sebagai kodratnya manusia. Sebenarnya kita diberi akal itu untuk apa? Gitu loh. Akal itu untuk kita itu bisa hidup, kita itu bisa menjalani kehidupan kita berakal yang sesuai dengan kehendak Allah itu tadi. Akal seperti yang diinginkan oleh Allah. Mungkin kalau kita bukan tujuannya sampai kepada Allah, Allah tidak akan kasih akal untuk manusia. Karena banyak ciptaan lain, ya, kita kan gitu ya. Saya memahaminya seperti itu. Saya artinya begitulah kompleksnya, begitulah lengkapnya di dalam Islam itu gitu. Tapi kok pertanyaannya kadang tapi kok sulit ya dipahami gitu ya, kok ribet gitu ya bagi orang-orang yang ya saya katakan tadi yang berusaha untuk mempertahankan apa yang dia pikirkan, mempertahankan apa yang dia anggap benar begitu. Nah itu dia. Nah jadi banyak yang luar biasa gitu. Tapi bagi orang-orang yang menolak ini semua, ya itu tadi. Kalau bagi saya itulah mereka yang tidak menjemput, ya, menolak, gitu. Bahkan ingkar, ya dia ingkarin begitu. Ketika kita sudah menemukan, jangan pernah tolak, jangan pernah sia-siakan, gitu. Minta terus bermohon. Kita nih bisa bermohon gitu ya. Itu konsep besar tadi. Kita nih hidup ini bukan kita yang punya, kita ini hanya menjalani di dunia ini gitu. Karena apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat gitu. Jadi ada satu asas keseimbangan gitu lah antara hidup dan mati begitu. Karena di dalam Kristen sendiri, dalam Alkitab sendiri, saya pernah diajarin itu kalau di HKBP ya itu kata-katanya begini, kemana engkau ketika engkau mati gitu ya, tu dia ho dong mate ho begitu. Kalau kita hidup ini ya selagi nikmat kita merasa nikmat, tapi kita sering lupa ketika mati kita mau kemana gitu loh ya. Itu yang selalu diingatkan begitu. Tetapi bagaimana bisa ingat ketika kita mati mau kemana? Tidak ada, rangkaiannya tidak ada, SOP-nya tidak ada ya, atau petunjuk teknisnya tidak ada ya, bahasa ininya ya, bahasa saat ininya gitu, bahasa yang mudah dipahami. Kita dikasih satu aturan tapi petunjuk teknisnya nggak ketemu nih gitu ya. Nah di dalam Islam itu banyak petunjuk teknis. Semua dalil, semua aturan ada petunjuk teknisnya. Nah itu loh. Nah makanya saya mohon maaf Bang Bob ini sudah mualaf ya? Belum Bang Brewo. Abang itu gini, dia Bang Brewo. Bismillah. Ini yang dibahas ya, tadi. Gini lah. Saya Bismillah begini Bang ya, dengan nama Allah ini. Saya nanya ini, Abang percaya sama Allah nggak? Ya percaya dong Bang. Kalau sama Nabi Muhammad? Ya percaya. Lantas apa yang membuat Abang ragu Bang? Sebenarnya bukan ragu. Abang udah Muslim loh. Mungkin banyak
hal-hal yang mungkin belum saya ceritakan gitu loh. Teknis Kalau itu di saya lapangan ceritain bang. lagi lebih parah lagi. Yang nggak usah bang, nggak usah. Saya Iya. cuma pengen dalam hati abang. Kalau saya sebut la ilaha illallah, Ya, apa dalam hati abang? Ya sebenarnya sama sih gitu. Pasti dia nyebut gitu juga kan dalam hati bang. Ya Nggak bisa dibohongin itu bang. karena begini. Udah hidayah itu bang. Jadi benar yang abang bilang, yang dibilang Bang Breo tadi benar. Ketika kita menerima itu, ketika kita diberi ya, kita memang nggak bisa bohongin loh. Nggak bisa bohongin. Nggak bisa bang. Gitu loh. Itu udah hidayah bang. Nggak bisa bohongin, dan kita tuh kalau berusaha menolak, iya justru kita itu kelimpungan gitu. Kita tuh kayak, lah terus aku mau kemana gitu loh ya. Terus aku mau kemana gitu. Kalau kita berusaha untuk membantahnya, mengingkarinya begitu. Gitu. Jadi kalau ada itu sebenarnya menerima ya. Iya, jadi saya gini bang. Jadi, kalau saya bisa ini ya, usul sedikit bang. Ini Allah udah sayang benar sama abang ini. Karena ya mohon maaf, tidak semua orang bisa kayak abang gitu. Bisa dipantau langsung, bisa dipilih langsung gitu bang. Banyak orang yang memang tidak diperhatikan sama sekali, bahkan ditutup hatinya. Nah abang ini spesial, beda sama orang-orang lain. Nah maksud saya ini bang, kita nggak tahu umur bang ya. Saya aja bisa aja beberapa jam ke depan diambil sama Allah. Nah maksud saya gini bang, kita cari amannya bang. Abang tetapkan aja, disaksikan orang. Insya Allah teknis itu Allah pasti bantu bang. Saya kasih contoh satu bang, yang dibilang Mbak Sari itu ngobrol kayak gini sama saya bang. Dia emang ya itu bermasalah dengan nanti bagaimana resikonya, itu yang dia banyak pikir. Tapi saya ngomong sama dia, ketika kamu udah yakin, ikrarkan saja. Itu Allah saksikan kok, dan insya Allah Allah bantu apapun kendalanya. Karena begitu kita ikrarkan, dosa kita dihapus semua bang. Dan langsung berdoa. Saya buktikan, merinding saya kalau cerita ini. Mbak Sari itu kendalanya dia selama ini nggak bisa ketemu sama anaknya. Diambil sama suaminya. Begitu dia syahadat, kita suruh berdoa, dia berdoa Mbak, minta bantu sama Allah. Allah ini udah sayang banget sama Mbak ini, dikasih hidayah. Dia berdoa saat itu juga. Dan alhamdulillah 2 hari kemudian saya dikirim DM, anaknya diantar ke rumahnya bang. Tanpa dia berusaha cari, tiba-tiba suaminya bawa anak-anaknya ketemu sama dia. Masya Allah, saya sampai nangis itu. Saya lihat, wah luar biasa ini doanya orang mualaf, saya bilang. Saya kalau ingat itu bang, makanya saya selalu usul ke teman-teman, jangan nunggu hidayah itu. Karena kalau hati itu sudah getar sama kalimat tauhid itu udah tanda bang. Jangan nunggu, apapun nanti resikonya ke depan bang, insya Allah Allah bantu, pasti dibantu, pasti dimudahkan. Sebenarnya begini bang, kalau untuk resiko begitu ya, saya tuh justru percaya Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Saya percaya betul itu. Jadi bagi saya itu sebenarnya tidak ada kekhawatiran nanti resikonya begini, bukan. Saya tidak ada memikirkan itu. Let's do it. Saya yakin ketika saya dihantarkan, apa sih gitu loh. Saya sampai berpikir begini. Saya mau. Saya yakin hati abang bergetar sekarang ini bang. Ya? Iya. saya nangis loh. Saya mau saya mau membimbing abang. Ya saya mau membimbing abang. Insyaallah. Di sini ada kata alif. Saya jadi saksi aja bang. Mudah-mudahan saya di surga bang. Kalau boleh bilang, mohon doanya saja. Gitu. Saya percaya, saya pasti akan sampai ke pintu. Saya sangat percaya itu. Gitu. Karena selagi saya mau hidup, ya saya akan pergi kemana saya fitrah saya sebagai manusia itu. Gitu. Ya, mungkin Bang Bob sudah mengetahui ya sebetulnya apa sih tujuan kita dihidupkan ini.
Saya boleh Mumpung cerita. kami saksi nih Bang, mudah-mudahan kita bisa sama-sama Bang. Iya. Saya boleh cerita tentang nenek-nenek nggak? Boleh. Iya, silakan. Yang mau cerita ini siapa? Iya. Ustaz Ali. Nggak menarik sih buat diceritain. Ya silakan ya. Enggak sih. Enggak, sebenarnya gini. Tapi walaupun tidak menarik juga ada hal positif gitu. Maksud saya begini sih ya, artinya begini. Jadi ini sih guru saya yang cerita tuh begini. Jadi seorang nenek itu dia itu pegang senter, Pak Bob. Nah, ini cerita hikmah sih ya. Dia pegang senter, kemana-mana dia bawa gitu, kemana-mana dia bawa. Sampai ketika gelap malam dia bawa terus. Dia udah pegang tuh senternya, udah punya, tahu senter itu untuk apa. Tapi dia nggak tahu cara ngidupinnya. Repot. Senter dibawa pun kemana-mana, tetapi senter itu tidak bisa menuntut dia jalan gitu. Maksudnya artinya dia tidak bisa, fungsinya dia tidak pelajari bagaimana cara memfungsikan senter itu. Namun paling tidak ketika dia sudah punya senter itu, dia bisa nanti cara menggunakannya. Jadi si nenek itu dalam kegelapan ditanya bahwa dia nyari sesuatu tidak kelihatan. Nek, bukannya kau ini bawa senter gitu kan? Ya saya memang bawa, tapi nggak tahu gimana caranya pakainya gitu. Nah artinya satu poinnya adalah bahwa ketika dia sudah menggenggam sesuatu yang sifatnya penerang, cahaya, walaupun dia belum tahu cara menggunakannya, tapi dia sudah pegang cahaya itu yang tidak mungkin dia akan tersesat nanti. Tinggal dia pelajari. Artinya di dalam dirinya ada iman gitu loh. Di dalam kalau kita ngomong iman itu kan nur, cahaya. Walaupun ada orang misal nih belum paham tentang ilmu, belum paham tentang bagaimana mempelajarinya, paling tidak dia tuh udah ada iman yang akan nanti menjadi cahaya, tinggal pelajarinya digosok nanti juga jadi berlian, jadi cahaya gitu ya, atau jadi senter bisa dinyalakan gitu lah. Jadi malaikat berdoa terus ini Bang. Gua Bang. Serius Bang, bener Bang. Iya, jadi kayak gitu. Nah, itu Ustadz Alif udah menyimpulkan itu. Iya, artinya demikian ya, bahwa Bismillah aja Bang. Bismillah aja. Mudah-mudahan cahaya itu perlu. Subhanallah, Bang Bokson ini Sumber sebenarnya cahaya itu sudah beriman ya, walaupun kita sudah belum tahu artinya sudah cara mempercayai bahwa Allah itu bagaimana adalah caranya, itu bisa satu-satunya Tuhan dipelajari, dan kan gitu Nabi ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Ketika Wasallam tadi sebagai Pak Bo utusan mengatakan ya, Nabi Isa atau yang kitabnya dikenal bahwa Yesus kalimatnya tadi oleh Pak, orang-orang kalian Kristen itu hanyalah gimana pergi utusan. kemana gitu ya. Dan Bang Bokson ini Saya tidak sebenarnya percaya mengutip bahwa ada satu ayat di surat At-Takwir, Pak. Yesus itu sebagai Tuhan, Surat nggak At-Takwir percaya itu gitu. adalah surat Ini yang berhubungan sebenarnya sudah semesta apa ini ya? digulung, langit digulung. Sudah Artinya kiamat. Sehingga keyakinannya di itu salah satu sudah ayat mirip bisa itu di seperti surah seorang 81 Islam. di ayat 26 Walaupun bahwa kalimatnya begini. Bang Bokson secara Fa'aina lahir ya, tadhabun? secara zahir Maka ini belum kemanakah kalian akan pergi? belum kita saksikan mengucapkan Allah tanya, kalian akan kemana pergi ketika semua langit digulung? In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu tiada lain kecuali peringatan bagi semesta alam. Al-Quran ini adalah sumber cahaya nanti kepada hati seseorang ya. Karena itu juga ada kaitannya nanti di surah 42 ya, ayat 53 itu ada keterangannya. Ya, Al-Quran itu tiada lain kecuali peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antaramu yang hendak menempuh jalan yang lurus. Wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat menghendakinya, berkehendak, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Tapi kembali lagi kepada diri kita, itu nanti kita milih. Cuman ada satu hal yang poin ketika ditanya bahwa beberapa ayat Al-Quran ya, saya pilih begini Pak Bob ya, bahwa tadi ketika ditanya kalimatnya fa'aina tadhabun, hendak kemana kalian akan pergi? Ini langit semua semesta sudah digulung. Kamu akan milih mana nanti jalur pulangmu? Apakah di ke suatu tempat yang Allah ridhoi, atau justru tempat yang memang disediakan untuk hamba atau makhluk Allah yang Allah murkai, kan gitu? Silahkan kembalikan, tentukan bilang tempat pulang. Ada juga, tapi cara-caranya bagaimana kita berpulang. Dan itu memang semuanya kembali kepada kita masing-masing ya. Jangan sampai
di akhir kalimat hidup kita, akhir napas kita, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu belum terucap, karena itu sebagai sumber nur, sumber cahaya, karena itu yang akan menyelamatkan manusia. Karena di dalam Al-Quran seperti tadi, dalam hadis kan menekan bahwa tadi seperti apa, senter sebuah sumber cahaya itu sudah pegang, sebodoh-bodohnya orang mukmin, Nabi mengatakan bahwa yakhruju minan nar maka fi qalbihi misqala darrah minal iman, akan dikeluarkan dari siksa neraka barang siapa, bagi siapapun yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah, atom atau apa paling kecil dari iman. Artinya peluang keselamatan itu ada. Namun kalimah thayyibah, kalimah iman Islam itu ketika belum terucap, maka peluang itu hanya didapatkan, hanya kebaikan rahman Allah di dunia saja. Di kehidupan kekal, wal akhiratu khairu wa abqa. Di surah Al-A'la, poinnya adalah bahwa berjaya orang yang mencikan dirinya, yang ada kalimat thayyibah dalamnya, dan dikatakan akhirat itu kehidupan yang terbaik dan kehidupan yang kekal. Siapa yang memilihnya? Tadi kita sudah bahas semua. Kita kembali, silakan. Bismillah Bang Bob. Ya. Luar biasa ya masukannya, pengajarannya ya. Ini kayaknya saya bakalan sering-sering ini nanti diskusi dengan Bang Alif, ini dengan Ustadz Alif ini. Jangan nunggu Bang Bob. Hati itu nggak bisa dibawa. Bang Bob. Hati Bang Bob. Lawan. Jadi begini ya, artinya harapan teman-teman dan doa teman-teman itu sangat bernilai dan berharga ya. Begitu, tetapi seperti saya sampaikan tadi, ya semua itu akan, ya tidak akan lama lagi akan tiba saatnya begitu. Nah, dan di saatnya itu mungkin nanti ya, mungkin teman-teman akan ya melihat dan mendapatkan kabar gitu ya, kalau memang teman-teman juga nanti pengen hadir, pengen apa nanti ya, mungkin kita kembalikan kepada situasinya lah, insya Allah ya. Didoain sama Bang Bob aja. Saling mendoakan, Iya. Masalahnya doa mualaf itu makbul, bener. Saling Ya, mendoakan itu. kita semuanya. Betul. Begitu. Ya. Kenapa bisa makbul ya? Begitu. Jadi ya saya tetap mohon doanya lah teman-teman ya. Ya nanti semoga kabar baik itu ya mungkin nggak sampai terlewatkan tahun inilah. Ya. Secepatnya Bang Bob. Iya, kalau saya sih semakin progresnya kan saya bisa ngerasain ya, gitu, progresnya saya bisa ngerasain, progresnya bisa saya ngerasain gitu, dan itu jauh dari jalan di tempat, jauh, bahkan minimal begini Bang Bob, minimal berikrar untuk diri sendiri dulu, pengetahuan diri sendiri. Kalau itu udah jalannya Bang Bob ini dimudahkan. Sudah. Kalau itu Bang Bro, makanya saya bilang tadi sebenarnya banyak hal yang belum, ya mungkin inilah yang itu antara saya dengan ini ya. Paham saya tahu lah. Iya. Saya paham. Insya Allah dimudahkan Bang. Insya Allah. Saya punya ada kalimat yang menarik ya. Maksudnya gini, mengutip sebuah hadis, ada gini. Ada ini juga memang tantangan sih buat kita ya, karena ada hadis Nabi gitu. Kurang lebih begini ya. Sebenarnya familiar juga sih. Kalau gini, kalaulah anak Adam lari dari rezekinya sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan mengejarnya sebagaimana kematian itu mengejarnya. Ternyata kematian itu mengejar kita. Siap Pak. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Siap. Iya. Siap. Oke, ini saya Mbak Josel, ini Ustadz Alif, Bang Brewo juga, Bang Ari, Bang Ucok. Ini saya mohon
turun dulu setengah jam atau paling lama 1 jam. Saya mau nyiapin berkas dulu untuk sidang besok. Oke, siap. Nanti kalau live-nya masih saling follow aja, lanjut. Bang. Siap, Bang. Nanti kalau live-nya masih lanjut, nanti saya masuk lagi nanti. Saya ini. Lanjut, ya. kita tunggu. Iya, Bang. Baik, saya izin pamit dulu ya, turun dulu ya. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah. Mudah-mudahan Bang Bobson ini segera menjemput hidayah yang sudah mereka yakini seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bang Bobson ini segera mualaf segera mendapatkan hidayah seperti itu ya. Karena apa? Karena dari keyakinan yang saya lihat, yang saya dengarkan, Bang Bobson ini sebenarnya sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan, dan Nabi Isa atau Yesus mereka hanya utusan bukan Tuhan, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya terima kasih dukungan Anda. Anda telah mendukung channel ini, subscribe channel ini, dan mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat, dilancarkan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan apapun yang persoalan yang kita hadapi, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.